Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Lipasa SPSD. Pada kali ini saya akan membawakan judul yaitu Kisah Cinta Asmara yang Melegenda antara Purba Sena atau Sena Purba, yaitu yang menjadi lambang keharmonisan cinta dalam berumah tangga. Cerita rakyat di zaman dahulu yang melegenda tentang kisah cinta asmara dari Tatar Pasundan, tepatnya di daerah Kerajaan Galunggung yang sekarang namanya menjadi daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kisah cinta ini menceritakan tentang dua pasangan sejoli, yaitu yang bernama Wirayuda Sena dan Nyimas Sri Purba Indrayani. Kedua pasangan sejoli ini sangat berbeda jauh dari kastanya atau tingkat kehidupan atau derajat keturunannya. Wirayuda Sena hanyalah seorang anak petani dari sebuah kampung yang sangat miskin dalam kehidupan keseharian. Sedangkan Nyimas Sri Purba Indrayani adalah seorang putri raja dari Kerajaan Galunggung yang sangat terkenal. Inilah percintaan antara seorang anak kaya dengan seorang anak miskin, atau antara seorang raja dengan rakyatnya. Setiap kehidupan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur tentang sejarah kehidupannya, sejarah kematiannya, sejarah kekayaan atau kemiskinan, sejarah perjodohan, sejarah kebahagiaan atau kesengsaraan, atau dalam istilah bahasa Sundanya yaitu jodoh, pati, bagja, cilaka, Allah anu ngatur. Kisah atau cerita rakyat ini terjadi sekitar tahun 1411 Masehi. Waktu itu belum ada para penjelajah, para pelancong atau para perantau atau para pedagang atau saudagar dari benua Asia seperti dari Jazirah Arab, India, Cina, dan dari benua Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Wirayuda Sena adalah seorang anak petani dari sebuah kampung pedalaman yang sangat miskin sekali dalam kehidupan kesehariannya. Kedua orang tuanya adalah petani di ladang dan kebun, yang keseharian pekerjaannya adalah menanam padi, singkong, ubi, sayuran untuk dimakan sehari-hari. Terkadang seminggu sekali suka pergi ke hutan untuk mencari pohon aren untuk disadap atau diambil airnya, yang tujuannya untuk dijadikan gula. Sesudah dibuat menjadi gula, gula itu dibawa ke pasar untuk dijual, dan terkadang dijualnya keliling ke kampung-kampung. Setiap orang tuanya pergi ke hutan belantara, Wirayuda Sena ini selalu ikut ke hutan untuk menemani orang tuanya di perjalanan. Sesampainya di hutan, orang tuanya mencari dan menaiki setiap pohon-pohon aren untuk diambil atau disadap airnya. Sedangkan Wirayuda Sena mempunyai hobi yaitu memburu binatang atau hewan yang bisa dimakan yang ada di hutan belantara seperti burung, ayam hutan, kijang atau mencek bahasa Sundanya, untuk dibawa ke rumah yang dagingnya bisa dimakan sekeluarga.
kemahiran dan ketangkasan Wirayudasena dalam memburu dan menangkap binatang atau hewan secara hidup inilah sehingga para tokoh adat, para pemuka agama dan masyarakat di sekitar kampungnya memanggil namanya dengan sebutan Sena, yaitu manusia penakluk wajah hutan dan pemelihara hutan belantara. Nama asli beliau adalah Wirayuda dari pemberian kedua orang tuanya. Karena kemahiran dalam menangkap binatang atau hewan serta selalu menjaga dan memelihara kelestarian alam inilah maka namanya menjadi Wirayudasena. Setiap orang tuanya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan mengambil air sadapan atau air aren, Wirayudasena selalu mengikutinya. Dan setiap memasuki hutan yang sangat angker itu, selalu menemui dan diganggu oleh binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, serta makhluk-makhluk gaib yang sangat jahat yang sering mengganggu dan meminta tumbal apabila ada manusia yang berani masuk ke hutan belantara yang sangat angker itu. Itulah cerita kehidupan dan pekerjaan sehari-hari Wirayudasena bersama kedua orang tuanya yang sangat jauh dari keramaian kota, apalagi kehidupan kemewahan istana kerajaan Galunggung. Marilah kita berbicara tentang singgasana kerajaan Galunggung. Pada waktu itu, raja di kerajaan Galunggung mempunyai seorang putri atau putri raja yang sangat cantik. Putri raja itu bernama Nyimasri Purba Indrayani. Putri ini sangat cantik, budi bahasanya sangat sopan, tidak pernah sombong, selalu menyayangi kepada setiap orang, kehidupannya tidak mau dipuji orang apalagi dimanja. Setiap lelaki, baik itu orang tua maupun masih muda atau bujangan, apabila berpapasan dengannya seperti terkesima, tergila-gila olehnya dengan kecantikannya, terkadang dibawa ke alam mimpi. Pemuda yang tergila-gila selalu kena pemikatnya sehingga ingin menyuntingnya sebagai istri. Saking cantiknya dan budi bahasnya yang sangat baik, banyak anak-anak raja dari kerajaan lain yang ingin melamarnya. Namun semua lamaran atau pinangan belum ada yang diterima satupun, sehingga membuat penasaran dan mabuk kepayang bagi setiap lelaki. Karena kecantikan dan budi bahasanya yang sangat baik serta berbakti kepada orang tua inilah, sehingga para lelaki bujang dan masyarakat di kerajaan Galunggung pada waktu itu menjuluki atau memberi sebutan kepada Nyimasri Indrayani dengan gelar Purba, yang artinya penurut atau selalu berbakti kepada orang tua dan penunduk atau pemikat hati kepada setiap lelaki pujaan kekasihnya. Nama asli putri raja ini adalah Nyimasri Indrayani, pemberian dari kedua orang tuanya. Karena kemampuan dan dia mempunyai kewibawaan atau mempunyai aura dari kedua orang tuanya, sehingga ia ditambah menjadi Nyimasri Purba Indrayani.
pada suatu hari Nyi Mas Sri Indrayani bermimpi pada mimpi itu Nyi Mas Indrayani bermimpi dihampiri oleh seekor binatang atau seekor hewan kijang atau dalam bahasa Sundanya mencek yang bagus warnanya dan mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda di anggota tubuhnya. Hewan ini mengajak jalan-jalan di sekitar taman istana kerajaan. Mimpi ini kemudian diceritakan kepada ayahanda dan ibundanya untuk meminta penjelasan tentang artinya mimpi. Setelah mendengar cerita panjang dari arti mimpi itu, Baginda Raja memanggil seluruh ahli peramal untuk bisa menjelaskan tentang mimpi putri rajanya. Dari banyaknya pendapat atau peramal yang didengar oleh Baginda Raja atau putri raja, hanya satu peramal yang sangat dikagumi dan membuat penasaran raja dan putrinya. Peramal ini menyatakan bahwa putrinya akan mendapat kekasihnya atau jodohnya di sebuah hutan belantara. Kekasih putrinya suatu saat akan mengharumkan dan memberi cahaya kepada kerajaan Galunggung ini. Kekasih dan putrinya suatu saat akan dikenang kebaikannya, ketulusan cinta dalam hatinya oleh seluruh masyarakat atau rakyat di kerajaan Galunggung, walaupun kekasih dan putri rajanya sudah tiada atau wafat atau meninggal. Tempat atau hutan yang menjadi kisah perjalanan percintaan dan keharmonisan rumah tangganya suatu saat akan diabadikan atau dituliskan dalam sebuah batu nisan atau prasasti. Dari mimpi inilah akhirnya Baginda Raja, para pembesar kerajaan, baik itu para pemuka agama dan pemuka adat, mengadakan suatu musyawarah tentang arti mimpi putrinya yang diceritakan oleh seorang peramal. Setelah mendengarkan cerita dari seorang peramal yang sangat berapi-api dengan hasil ramalannya itu, seperti yakin akan terjadinya pada suatu saat nanti, raja, putri raja, dan para pembesar kerajaan yang terdiri dari para penasehat kerajaan, para pemuka agama, dan para tokoh adat sepakat untuk mengadakan suatu acara pemburuan binatang secara besar-besaran dan sambil mengadakan perkemahan di sebuah hutan belantara. Hutan yang menjadi tempat tujuan untuk memburu binatang sambil mengadakan perkemahan adalah ke sebelah utara dari istana kerajaan Galunggung. Mungkin sekarang sekitar wilayah Jamanis, Ciawi, Pager Ageng, Gentong, dan Kadipaten. Pada waktu itu, perjalanan untuk menuju tempat hutan yang telah ditentukan adalah menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Siangnya mengadakan perjalanan, sementara malamnya mengadakan atau menginap di rumah warga di kampung-kampung yang dilewatinya. Perjalanan dengan menggunakan kendaraan gerobak kuda, gerobak sapi, dan kuda.
Pasukan yang dibawa oleh raja pada waktu itu sekitar 150 orang yang terdiri dari raja, ibunda raja, putri raja, para pembesar kerajaan, para pemuka agama, para tokoh adat, dan para pengawal pasukan setia kerajaan Galunggung. Selama di perjalanan, raja, putri raja, para pembesar kerajaan, dan para pengawal pasukan disambut dengan baik dan meriah oleh para warga atau masyarakat kampung yang dilewatinya. Setelah sampai di hutan yang telah ditentukan oleh seorang peramal itu, maka para pengawal pasukan kerajaan mulai membangun tenda-tenda penginapan, dapur masakan untuk keperluan sehari-hari, dan mempersiapkan alat-alat untuk memburu binatang di sekitar wilayah hutan tempat mereka mengadakan perkemahan. Besok paginya, para pengawal pasukan kerajaan yang ahli dalam memburu binatang sudah mulai mempersiapkan alat-alat untuk memburu binatang dan langsung berangkat menuju hutan belantara untuk mencari di mana tempat binatang atau hewan itu liar atau mencari makanan. Para ahli dalam memburu binatang itu atau hewan setiap hari berangkat pagi, pulang sore. Belum menghasilkan binatang atau hewan buruannya selama 7 hari atau selama seminggu. Karena tidak menghasilkan selama seminggu, mereka mencoba lagi besok paginya untuk terus mencari binatang atau hewan dengan tanda-tanda yang diceritakan oleh putrinya selama beliau bermimpi untuk mendapatkan hewan itu. Setelah 10 hari mereka belum mendapatkan hasil buruannya, karena belum berhasil dalam pemburuannya. Selama 10 hari ini, raja, putri raja, dan para pembesar kerajaan mengadakan musyawarah. Dari hasil musyawarah itu, mereka sepakat mengadakan sebuah sayembara. Isi sayembara ini adalah barang siapa dari kaum perempuan ataupun kaum lelaki yang berhasil membawa seekor binatang atau hewan dari kijang atau mencek bahasa Sundanya yang ditangkapnya secara hidup-hidup dengan adanya ciri-ciri atau tanda-tanda di anggota tubuhnya untuk diserahkan atau diberikan kepada baginda putri raja, maka orang itu akan diberi hadiah yang sangat besar, yaitu berupa 1 tas atau bahasa Sundanya serajut uang koin emas, dan akan diangkat menjadi pegawai di istana kerajaan serta akan menjadi pengawal setia putri raja. Dalam sayembara itu, para pengawal pasukan berangkat ke kampung-kampung yang ada di sekitar penginapannya. Mereka menemui kepala adat, kepala tokoh adat, kepala agama untuk bisa supaya masyarakatnya ikut membantu mencari binatang atau hewan atau kijang atau mencek dalam bahasa Sundanya untuk dihadiahkan atau diberikan kepada putri raja. Setelah berkumpul dan musyawarah antara para tokoh adat kampung dan pengawal kerajaan, maka para tokoh adat menyuruh masyarakatnya yang ahli dalam memburu untuk pergi ke hutan untuk mencari binatang atau hewan, yaitu kijang, seekor kijang yang mempunyai ciri-ciri tertentu atau ada tanda-tanda di anggota tubuhnya untuk dibawa atau diserahkan kepada putri raja. Dari sekian banyaknya
masyarakat ahli dalam memburu binatang. Setelah berhari-hari mereka mendapatkan binatang hasil buruannya, yaitu seekor kijang, mereka diserahkan kepada pengawal kerajaan untuk dicek atau diperiksa oleh putri raja. Dari sekian banyak orang yang berhasil memburu binatang hasil buruannya, hanya seorang yang terpilih yang membawa hasil buruannya secara hidup-hidup dengan adanya tanda atau ciri-ciri tertentu di anggota tubuhnya. Orang itu bernama Wirayudasena. Setelah diperiksa dengan seksama oleh putri raja, maka binatang atau hewan kijang itu sangat cocok dengan mimpinya, yaitu ada tanda-tanda di anggota tubuhnya. Setelah mereka mencocokkan oleh putri raja, orang itu atau Wirayudasena diberi hadiah satu tas atau satu kantong atau serajut uang koin emas oleh baginda raja. Setelah diserahkan uang emas itu oleh Wirayudasena, uang emas itu dibagi-bagikan di sekitar kampungnya kepada orang-orang miskin yang tidak mampu dalam kehidupan kesehariannya. Setelah itu, para tokoh adat dan pengawal kerajaan berikut raja meminta izin kepada kedua orang tuanya Wirayudasena bahwa Wirayudasena akan diangkat menjadi seorang pegawai di kerajaan dan akan menjadi pengawal setia di kerajaan untuk mendampingi putri raja kemanapun dia pergi. Tugas yang diemban Wirayudasena sesampainya di kerajaan mereka adalah mengurus atau memelihara binatang atau hewan kesukaan raja, yaitu burung, sapi, kuda, dan seekor kijang kesayangan putri raja. Setiap hari mengawal dan selalu berbicara yang sangat akrab dengan putri raja. Akhirnya timbullah rasa percintaan antara seorang putri raja, yaitu Nyimasri Purba Indrayani, dengan seorang pengawal setia, yaitu yang bernama Wirayudasena. Saking akrabnya dalam percintaan inilah sehingga para pegawai kerajaan, para pengawal setia kerajaan melaporkan dirinya, yaitu putri raja dan Wirayuda, ke orang tuanya. Maka orang tuanya sesudah mendengar dari para pengawal kerajaan itu, mereka merestui atas percintaan antara putrinya dengan para pengawalnya. Pada waktu itulah sudah ditentukan untuk mengadakan suatu pesta pernikahan antara putri raja yang bernama Nyimasri Purba Indrayani dengan seorang pengawal yang bernama Wirayudasena. Maka terjadilah suatu pernikahan yang sangat direstui oleh orang tuanya dan sangat dikagumi oleh para tokoh masyarakat, para tokoh adat di seluruh wilayah kerajaan Galunggung. Setelah bertahun-tahun berumah tangga antara Nyimasri Purba Indrayani dan Wirayudasena, maka lahirlah beberapa anak atau keturunan dari mereka. Percintaan antara Nyimasri Purba Indrayani dan Wirayudasena ini terkenal karena kedamaian, selalu dalam berumah tangga, selalu hidup rukun dan tidak pernah adanya terjadi pertengkaran. Maka pada waktu itu masyarakat di kerajaan Galunggung
membuat sebuah cerita atau sebuah karya tentang percintaan antara Nyimasri Purba Indrayani dan Wirayudasena yang menjadi lambang percintaannya di masyarakat Kerajaan Galunggung dengan sebutan kisah cinta Purba Sena atau kisah cinta Sena Purba yang menjadi lambang keharmonisan dalam berumah tangga pada waktu itu di zaman Kerajaan Galunggung. Demikianlah cerita dari saya ini atau cerita rakyat yang dahulu di zaman Kerajaan Galunggung atau tepatnya sekarang di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Mohon maaf atas segala kelupaan atau kehilapan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.